Justru saya melihat tuh hanya ada 2 tokoh Yang paling kuat saat sentral hari yang ini paling ya. sentral, hanya 2 tokoh. Walaupun Siapa ada yang itu? bilang 3 tokoh, tapi Ya. saya melihat 2 tokoh. Siapa 2 tokoh ini Bung Emil? Ya Melki Lakalena Ya. dan Ansi Lema. Oke. Itu 2 tokoh sentral saat ini ketika berbicara soal Pilgub NTT. Iya, iya. Salam ngopi ringan. Kontestasi pemilihan kepala daerah serentak akan berlangsung di November mendatang, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur. Belakangan ini, kontestasi tensi politik di Nusa Tenggara Timur terus meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh nama-nama bakal calon sudah mulai nampak baik untuk NTT 1 maupun NTT 2. Tapi bongkar pasang calon gubernur dan wakil gubernur terus berlangsung. Hal ini juga dipengaruhi belum ada kepastian dari partai politik yang mendukung, yang memberikan SK atau rekomendasi bagi calon-calon tersebut. Nah, seperti apa dinamika partai politik? Di studio Ngopi Ringan sudah hadir Bung Emil. Apa kabar? Selamat datang di Ngopi Ringan. Ini ngopi ringan ya, tapi temanya lumayan berat ya. Ya, gitulah Bung Emil. Ada kontradiktif makna di sini, tapi itu yang menarik sebenarnya Ya, dari sisi komunikasi politik. ya. Apa kabar Bung Emil? Kabar baik, Abang Norben. Gimana pekerjaan aman-aman ya? Pekerjaan aman-aman. Iya. Ya, tapi mungkin kali ini ya saya hadir sebagai pemerhati sospol. Ya, betul-betul. Nah, dalam kapasitas itulah Bung Emil ada di sini hari ini itu. Pemerhati, ya bisa juga dilihat sebagai pengamat karena cukup serius fokus untuk mengamati isu-isu politik yang berkembang hari ini gitu. Nah, NTT ini yang juga salah satu wilayah yang menarik untuk dibahas gitu. Gimana Bung Emil melihat itu persiapan bakal calon ini? Ini suatu fenomena yang menurut saya sedikit anomali ya di NTT ya. Ya, artinya Di beberapa wilayah lain petahana-petahana yang baru 1 periode itu masih gencar untuk Oke, betul. kembali maju ya, Iya, iya. untuk bertarung kembali di Pilgub maupun di Pilkada. Iya, iya. Nah, di NTT ini agak sedikit unik. Iya. Di mana Pak Victor Bung Tilulai Skodat Iya, iya. Sebagai petahana justru tampak bahwa beliau semacam enggan untuk kembali mencalonkan diri untuk periode kedua. Itu suatu hal yang menurut saya cukup anomali dalam politik saat ini ya. Tapi itu kita tampung sebagai suatu realitas politik. Itu pernyataan yang disampaikan ke publik ya sebagai sebuah keputusan politik Bung Tilu ya. Tapi apakah terkonfirmasi bahwa dia benar-benar nggak maju kali ini? Yang pasti itu hanyalah ketidakpastian ya kalau kita bilang dalam politik ya. Tetapi kalau berbicara soal prediksi, saya memprediksi ya hampir pasti bahwa Victor tidak mencalonkan diri lagi untuk kedua kalinya. Tetapi bisa dikatakan bahwa pengaruh Victor itu masih cukup kuat. Betul, untuk calon-calon baru. Loyalisnya. Artinya Bung Emil, ini adalah kader-kader baru. Ya. Calon-calon baru gitu. Nah, maka dinamika permainan ini akan menjadi lebih menarik ya. Karena petahana nggak ada di dalam ini. Ya. Gimana Bung Emil melihat ini calon-calon baru semua ini, nggak ada calon lama gitu ya? Mereka ini sebenarnya muka lama wajah baru sebenarnya. Kenapa saya katakan demikian? Mereka tuh sebenarnya orang-orang yang lama dalam perhelatan politik ya. Di DPR atau dimanapun juga. Tetapi mereka tuh justru baru pertama kali mencalonkan diri. Sebagai calon gubernur, wakil atau apapun istilahnya lah. Nah, beberapa survei top of mind, lalu semacam dari carta politika, dari indikator. Itu bahkan sudah masuk ke NTT dan ini justru surveyor nasional yang cukup kredibel ya. Itu mereka sudah paling tidak mereka merilis ya. Justru saya melihat tuh hanya ada 2 tokoh yang paling kuat saat sentral hari ini. Yang paling sentral hanya 2 tokoh. Walaupun ada yang bilang 3 tokoh, tapi saya melihat 2 tokoh. Siapa 2 tokoh ini Bung Emil? Ya Melki Lakalena dan Ansi Lema. Itu 2 tokoh sentral saat ini ketika berbicara soal Pilgub NTT.
Walaupun mungkin orang melihat bahwa oh ini ada Simon Petrus Kamlasin, Betul. seorang jenderal aktif. Tapi ya saat ini ya mereka belum mendapatkan kendaraan. Kalau kita berbicara soal kendaraan politik. Oh, ada satu lagi Bung Emil, paket OAC ya? Ya, paket OAC. Iya, iya. Namun sudah makin meredup kalau saya lihat ya, paket OAC, lalu Frans Aba, lalu beberapa nama yang sempat disebut-sebutkan beberapa waktu lalu ya. Iya, iya. Semacam makin kesini makin meredup dan makin mengkerucut kedua nama tersebut. Oke. Ansy Lema, Melki Lakalena. Apa yang mempengaruhi kedua nama ini yang paling menonjol gitu? Di berbagai lembaga survei pun ini keduanya ini saling kejar gitu ya, angka elektabilitas. Kalau saya membedah gaya politik ya, gaya komunikasi politik dari kedua tokoh ini, sebenarnya ada perbedaan paradigma. Satunya perang di udara, satunya perang gerilya bawah tanah. Kalau kita berbicara soal Ansy Lema, kakak Ansy, itu perangnya itu ya perang di udara. Dia menggunakan kekuatan di udara lalu turun ke darat. Menggunakan media sosial, menggunakan political communication digital, marketing digital. Itu sudah dilakukan secara masif ya. Nah, kalau Melki Lakalena justru dia menggunakan pergerakan yang sebaliknya. Dia mulai dari akar rumput. Pergerakan bawah tanah, lalu kemudian mengarah ke permukaan. Dan kalau dalam konteks NTT, saya berani mengatakan bahwa cara Melki Lakalena itu lebih efektif. Kenapa? Lebih efektif Melki Lakalena dibandingkan Ansy? Ya, yang pertama itu terkait rasio penggunaan media digital ya. Kita di NTT. Itu mungkin masih belum terlalu signifikan. Sedangkan pergerakan-pergerakan bawah tanah justru itu lebih efektif. Kita lihat aja dari hasil kemarin ya. Hasil pemilihan kemarin ya, DPR RI ya. Itu Melki Lakalena bahkan dia mampu membawa Golkar di Timur tuh 2 kursi. Dengan suaranya. Suaranya itu 200-an ribu lebih. Dia urutan pertama di Timur. Oh ya, Pak Emil. Dua-duanya ini anggota DPRD terpilih ya. Nah, DPR RI terpilih. DPR RI terpilih dari Dapil NTT sama-sama 2 ya. Dapil NTT 2. Yang menjadi hal yang menarik adalah Melki Lakalena itu di urutan pertama. Urutan pertama. Yang menariknya tuh yang melawan Melki Lakalena itu bukan urutan kedua, urutan ketiga. Tapi urutan keempat. Urutan keempat. Ansy Lema. Dari total keseluruhan dari total keseluruhan pemilihan di NTT 2. Tapi mungkin itu tidak bisa menjadi patokan ya. Karena ketika berbicara tentang pilgub, itu segmennya lebih luas. Isu yang lebih dimainkan. Isu terus wilayah pemilihan pun. Wilayah pemilihan. Nah, ada yang menarik tadi gitu. Soal strategi politik Ansy Lema adalah lebih menguat di pemanfaatan teknologi media sosial. Tapi akhir-akhir ini juga kita kalau benar-benar mengikuti beberapa media, bakal calon ini benar-benar juga melakukan beberapa gerakan yang memang real gitu, konkret di beberapa kampus, melakukan kunjungan-kunjungan yang konkret ke masyarakat gitu. Ya, itu harus dilakukan. Jadi walaupun awal pendekatannya satu dari atas turun ke bawah, satunya dari gerilya bawah tanah naik ke atas, tetapi tetap mereka akan bertemu di darat. Mereka akan bertemu dan itu akan terjadi perang habis-habisan di situ ya. Bellum omnia contra omnes kalau kita mau lebih kejam lagi ya. Tapi kalau kita berbicara dari sisi komunikasi politik itu menarik ya. Ada salah satu teori yang cukup menarik yang saya lihat ya. Itu dari Les Mersman ya. Itu dia mengatakan bahwa ada 3 hal yang bisa mendorong kesuksesan suatu produk ya, termasuk di dalam hal ini produk politik. Produk politik ya. Jadi ada namanya market oriented, ada yang namanya product oriented, ada yang namanya sales oriented. Tergantung mau dipakai yang mana. Mungkin saya jelaskan sedikit terkait hal itu. Silakan. Nah, kalau berbicara soal produk oriented, itu dia nggak peduli dengan market. Pasar butuh apa dia nggak peduli. Dia nawarkan produk. Ini loh produk saya. Saya itu seperti ini. Dengan demikian produknya harus berkualitas. Dia berupaya melakukan semacam bargaining position terhadap produk. Bahwa produk ini adalah produk yang bagus, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, Bung Emil? Market oriented. Dia lebih ke pendekatan pasar ya. Apa yang dibutuhkan pasar, apa yang lu butuhkan, gue sediakan. Berarti dia mendengar ya dari bawah ya. Lebih ke dari bawah. Jadi ya pasar butuh ini, ya udah, gue kasih lu itu. Lalu yang berikut adalah sales oriented. Itu adalah teknik penjualan. Bagaimana kita menjual produk ini agar laku di pasaran.
Entah itu kita menggunakan pendekatan banyak sekali pendekatan ya, misalnya pendekatan trajektori, itu kita ngomong soal teori-teori komunikasi politik, tapi paling tidak bagaimana cara kita menjual produk ini loh, biar Oke. dia laku di masyarakat. Dan itu berlaku di politik. Oke. Nah, ketiga metode ini ya dalam kontestasi yang sekarang ini atau kontestasi politik, apakah ketiga-tiganya dalam satu kontestasi bisa dipakai gitu? Ya. Dipakai ketiga-tiganya. Kombinasi, Kombinasi. combine. Ya, combine ya. Jadi bisa saja dikombinasikan market oriented dan sales oriented. Ya. Jadi apapun yang pasar butuhkan saya sediakan Oke. dengan menggunakan metode sales tertentu. Ya. Bisa juga misalnya produk oriented lalu dikombinasikan dengan sales oriented Oke. penjualan. Nah, dari dua calon yang paling mengerucut, paling menonjol gitu ya, kira-kira keduanya lebih menonjol pakai yang mana, metode yang mana gitu? Kalau berdasarkan analisis pribadi, ini pandangan pribadi ya, bisa saja Iya. berbeda. Kalau saya melihat ya Ansi Lema, dia lebih ke product oriented Ya. dan sales oriented. Oke. Dia mengkombinasikan kedua hal tersebut. Iya, iya. Dia tampil sebagai seorang tokoh yang boleh dikatakan bahwa ya ini saya punya kualitas. Oke. Saya akan membuat A, B, C, D Ya. untuk resolve the problem. Ya, ya. Sedangkan Melki Lakalina tuh dia lebih menggunakan market oriented. Ya. Pergerakan bawah tanah kan. Ya pasar butuh ini, market butuh ini yang saya tawarkan, ini yang saya kasih. Oke. Nah, dalam temuan saya ya, dalam penggalian saya, benar tadi terkonfirmasi soal penggunaan sarana media sosial ya di NTT sendiri gitu. Survei Kompas terakhir itu, yang paling dominan penggunaan media sosial itu masih di Facebook ya kan. Artinya kalau ini menjadi senjata utama, tentu promosi itu akan menjadi berkurang gitu ya dibandingkan kalau kondisi NTT itu memang butuh tatap muka langsung gitu ya kan. Ya. Nah, dari kedua pendekatan ini, peluang dari kedua tokoh ini seperti apa? Kalau berbicara peluang pribadi dari kedua tokoh ini sebenarnya sama-sama memiliki peluang. Ya. Kalau kita lihat dari hasil survei beberapa waktu lalu ya, itu awalnya itu Melki Lakalina lebih unggul. Ya. Tapi margin of error-nya itu 3%. Artinya 3%. bahwa masih sama-sama memiliki peluang. Ya. Nah, di situasi ini justru kehadiran pasangan Ya. wakil itu sangat menentukan. Nah, itu yang menarik nanti Bung Emil soal NTT 2 atau pasangan. Kita ngopi dulu Bung Emil. Wah, mana? Basicnya materinya berat, tapi kita coba bawa dengan itu ya, sambil ngopi seperti ini kan biar ringannya itu dapat gitu. Materi berat, kalau kita ngopi jadi ringan ya. Artinya pemirsa ini perlu ngopi juga ya, sambil nonton sambil ngopi. Nah, itu Bung Emil. Nah, Bung Emil, memang itu menarik gitu ya kan. Dua tokoh ini paling kerucut, paling menonjol gitu daripada calon-calon lainnya. Itu dalam galian temuannya Bung Emil. Minimal indikatornya adalah survei hari ini ya kan. Tapi kemudian akan menjadi lebih mantap gitu kehadiran wakil gitu ya. Atau orang siapa yang akan menduduki NTT 2 gitu dari pasangan-pasangan ini. Gimana Bung Emil melihat itu gitu? Ini menarik ya, tapi sebelum sampai ke wakil, Ya. ada seorang tokoh yang mencoba dipasangkan ya ke NTT 1 ya, itu Simon Petrus Kamlasi ya. Itu merupakan tokoh yang cukup kuat sebenarnya. Pasangannya Simon. Simon itu dia masih mau ke NTT 1, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia bisa saja menjadi wakil. Oke. Tidak menutup kemungkinan. Udah beberapa waktu saya lihat, wah kok tiba-tiba muncul gitu ya pertemuan dia dengan Melki Lakalina. Kita nggak tahu kan. Dengan Pak Simon ini. Oke. Siapa tahu, bisa saja Melki Lakalina dan Simon Petrus Kamlasi. Iya. Itu yang belum terbaca. Akan terjadi, semua kemungkinan akan terjadi. Tapi kalau kita merujuk pada survei, salah satu tokoh yang cukup kuat untuk NTT 2, ini menarik, ini Sri Kandi. Iya. Anita Gah. Dia cukup kuat dan di survei juga dia sangat dominan. Politisi Demokrat ini ya. Politisi Demokrat ini dia terkenal dengan keberpihakannya ya terhadap masalah kemiskinan dan pendidikan. Dia seorang DPR RI. Ya, dia DPR RI terpilih lagi kan ya. Dan ingat suaranya dia kemarin itu lebih tinggi dari seorang Ansi Lema di DPR RI. Suara dia lebih tinggi. Untuk periode 2024-2029. Anggota DPR RI. Iya. Artinya bahwa dia punya
basis massa yang cukup kuat. Ya. Dan otomatis ini akan mendorong insentif elektoral yang cukup kuat ke Ya. bakal calon NTT satunya. Ya. Di beberapa survei menempatkan Anita Gah itu nomor urut 1 untuk Ya. wakil. Wakil ya. Tetapi ada satu nama yang tidak dimasukkan Dalam survei tersebut. dalam survei tersebut. Siapa itu namanya? Emi Nomleni. Oke. Kalau seandainya nama Emi Nomleni dimasukkan, itu sudah terbukti beberapa survei juga kalau kita ngecek di Google. Ya. Emi Nomleni tetap menempati urutan pertama Oke. untuk wakil. Dia ini adalah politisi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Awalnya dulu saya sempat menduga, wah jangan-jangan ini mau pisah ranjang nih. Bisa saja Emi Nomleni meninggalkan PDIP, kita nggak tahu kan. Iya. Ketika Ansi Lema mendaftar untuk mencalonkan diri dari PDI Perjuangan, itu ketua DPD ya, PDI Perjuangan Emi Nomleni tidak ada di tempat. Iya. Yang terima adalah sekretarisnya. Iya. Jadi ada gestikulasi politik yang menurut saya mungkin Emi Nomleni kurang nyaman. Iya. Dia kader yang lebih lama, tapi kok dia tidak dipilih. Iya. Tetapi saya melihat seorang Emi Nomleni itu mungkin dia seorang yang loyalis. Apapun perintah partai, ya sudah dia ngikut. Iya. Itu makanya deklarasi kemarin ketika Ansi Lema resmi mendapatkan rekomendasi PDI Perjuangan, Emi Nomleni hadir di situ. Tapi dengan munculnya nama Ansi, ya, yang hari ini juga sebagai calon kuat salah satu ya, gubernur. Tentu dengan sendirinya jalan buat, karena dari rahim yang sama dari PDIP. Iya. Iya. Tertutup untuk Emi Nomleni. Kecuali dia, misalnya dia, saya harus tetap maju nih menjadi wakil. Ya udah dia harus mencari orang lain. Nah itu yang saya mau gali dari Bung Emil. Bagaimana gitu nanti kira-kira ya di desainnya apa yang harus kita baca dari Nomleni ini adalah bahwa di satu sisi tadi bahwa dia kader loyalis gitu. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa sebenarnya Nomleni udah punya pengalaman gitu dalam kontestasi Pilgub NTT gitu, dan dia juga kader senior gitu. Jika ada peluang itu, kemana dia ini, Bung Emil? Ketika ada entah dari luar menginginkan Nomleni gitu, seperti apa nanti dinamikanya atau pemetaannya gitu? Saya sempat bertaruh sama teman-teman. Ya. Kalau seandainya Melki kemudian berpasangan dengan Emi Nomleni, selesai barang ini kan. Ya. Udah langsung menang. Nah, siapa yang akan mendukung ini Nomleni ini gitu? Ya. Kemungkinannya. Nomleni itu sebenarnya tidak membutuhkan dukungan dari partai manapun. Ya. Kalau kita lihat dari sisi rekomendasi partai ya. Yang pertama, kalau kita lihat ya, PDI Perjuangan itu mendukung udah resmi ya, mengusung Ansi Lema. 9 kursi PDI Perjuangan. 9 kursi ya. Tentunya kita butuh 13 kursi ya. Ya. Syarat presentasinya kan 20% dari 65 kursi kursi DPRD NTT. Kita mendapat angka 13. Nah, semuanya harus berkoalisi. Betul. Saya bisa maju sendiri ya. Sampai saat ini Ansi Lema masih mendapat 9 kursi yaitu dari PDI Perjuangan. Ini lagi pendekatan dengan Hanura. Hanura itu 4 kursi. Bisa saja Hanura mendukung. Bisa saja. Bisa juga tidak. Bisa juga tidak ya. Karena yang pasti kalau tidak, partai apa yang sebelum kita ke Nomleni ya, kemungkinan lain gitu. Kalau Hanura akhirnya kemudian menutup pintu buat PDIP gitu. Nah, ada beberapa partai yang belum memberikan jawaban ya. Misalnya kita sebut saja, misalnya Nasdem. Kita belum tahu Nasdem dukung ke siapa. Walaupun kemarin sempat ada informasi bahwa ya beliau tuh Nasdem itu tuh mendorong Andreas Garu dan Simon Petrus Kamlasi. Ya. Wacana. Ya. Banyak sih wacana yang beredar sama Simon Petrus Kamlasi, sama siapa lagi, banyak lah. Ya. Tetapi hampir pasti kalau misalnya politiknya tetap menggerucut seperti ini, bisa saja Nasdem beralih pilihan. Ya. Tetapi yang sudah pasti yang saya lihat saat ini ya, sudah pasti untuk bisa maju ya hanya Melki Lakalena. Kursi Golkar itu 9. Ya. Itu udah pasti ya dari Golkar ya. Ditambah dengan Gerindra itu 9, 18. Ya. Ditambah lagi dengan PAN misalnya. Ya. Udah berapa tuh? 22. Ya. Itu sudah pasti udah melenggang. Oke. Lanjut yang tadi soal Emi ya. Dia tanpa partai pun kalau memang diminati ya oleh salah satu calon, tentu Ansi bukan ya.
Ya. Nggak bisa ya, karena dari satu rahim yang sama kan ya. Misalnya dari Melki Lakalena, tanpa dukungan partai dia harus mengganti bajunya, atau dia harus ganti baju ya? Atau gimana? Karena bersebelahan dengan Sebenarnya dia tidak harus mengganti baju ya. ya, Banyak fenomena yang terjadi ya. Jadi partai mengusung, dua calon, enggak, partai mengusung misalnya dia mengusung, dua si kader. A misalnya. Ya udah dia membiarkan suatu kader dari partai tersebut, ya terserah, you mau ke mana. Oke. Udah banyak kok kejadian tuh kan. Ya, ya. Dia berpartai sama ini tapi dia dukung sama ini. Oke. Nah, bongkar pasang calon NTT 1 dan NTT 2 itu masih terus berlanjut, Bung Emil, gitu. Nah, kita bedah dua orang ini, karena mereka yang paling menonjol ya untuk NTT 1, Melki dan Ansi gitu. Nah, bacanya Bung Emil untuk Melki sendiri gitu, seperti apa? Bahwa kemudahan untuk mendapat kemenangan itu bisa diraih kalau dia berpasangan dengan ini atau siapa. Seperti apa Bung Emil komentarnya itu? Kalau saya bongkar pasang ya. Ya. Misalnya Melki, dipasangkan dengan Eminem Leni itu udah pasti menang. Ya. Tapi ada kans lain juga. Misalnya begini, tiba-tiba, Demokrat ya merapat ke Melki. Ya. Lalu Anita Jakobaga dipilih menjadi atau diusung menjadi wakil dari Melki Lakalena. Itu sangat kuat. Ditambah dukungan Demokrat. Tapi apakah Bung Emil yakin Ibu Anita akan mau gitu untuk melepaskan kursi DPR-nya gitu dan mau turun ke NTT? Karena kelihatannya beda ini politisi ini, atau gimana Bung Emil melihat? Anita Jakobaga itu ya dia mirip seperti Eminem Leni, loyalis Ya. partai. Artinya apa? Apapun perintah partai Oke. pasti akan dia lakukan. Kalau partai mengatakan bahwa ya kamu tetap di DPR, ya udah tetap. Ya. Tapi kalau kemudian partai memilih dia untuk atau, mendorong dia untuk kamu harus mencalonkan diri sebagai wakil. Ya. Oke, dua nama yang disebut itu yang paling udah kemungkinannya itu adalah perempuan dua-duanya. Kalau dari laki-laki, calon laki-laki Calon laki-laki ya untuk Melki. saya udah katakan tadi yang sebelumnya tadi kan, Ya. Simon Petrus Kamlasi kan Oke. berpeluang. Berpeluang ya. Berpeluang. Ya, walaupun hari ini timnya itu sedang berjuang mengerjakan dia sebagai calon nomor 1. Calon nomor 1. Oke. Nah, buat Ansi, Buat Ansi, ini menjadi kegambangan ya. Jadi mereka tuh sama-sama kalau mau dibilang ya, Pak Ansi juga ya mengincar Anita Jakobaga. Ya. Tapi kan belum tentu kan rekomendasi lari ke sana. Ya. Lalu ketika berbicara soal, Hanura, misalnya Hanura kalau mendukung ke Ansi Lema, Ya. ya belum ada kader yang, memiliki memiliki elektabilitas yang cukup kuat untuk mendongkrak suara Ansi Lema ya dari Hanura. Ada satu mungkin dari PSI misalnya ya, misalnya, Jen Natal ya. Jen Natal itu bukan orang NTT. Tapi kenapa ke Ansi? Bukannya hari ini isunya dengan Nah ini kan kita bongkar pasang kan. oke. Jadi, kalau misalnya Hanura tidak mendukung, lalu tiba-tiba, PSI memilih untuk merapat ke PD Perjuangan, dan saya yakin itu mungkin tidak saja terjadi. Ya. Itu bisa saja tidak terjadi. Ya. Dan hampir pasti itu tidak terjadi. Tapi kalau itu memungkinkan ya berarti bisa kan. Ya. Ansi Lema dengan, Jen Natal nih. Ya. Tapi hampir pasti itu tidak akan terwujud apabila berbicara dalam konteks politik nasional saat ini. Itu Ya. Betul. Nah, kalau peluang Melki Lakalena dengan kader PSI tadi, siapa? Jen Natali. Jen Natali itu seberapa besar? Karena akhir-akhir ini kedua nama ini sering disebut-sebut dan berpasangan gitu. Bahkan ada yang mengklaim udah pasti dua pasangan. Ya, banyak yang mengklaim. Ya. Karena memang PSI saat ini ya lagi mencari, kader-kadernya, mendorong kader-kadernya untuk maju dalam kontestasi, itu udah pasti. Makanya kan kemarin kan dikeluarkan rekomendasi untuk, Jen Natali ya. Ya. Tapi kalau kita berbicara soal Jen Natali ini suatu fenomena baru ya, dia bukan orang NTT juga. Ya. Dia itu pengusaha ya dari Karawang ya. Karawang, Banten. Ya. KTP-nya Jakarta Selatan juga. Ya. Tetapi dia kemudian mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR RI ya, dari dapil NTT 2 kemarin. Ya. Menariknya itu suaranya tuh 46.000 lebih. Secara suara pribadi lolos ya. Secara suara pribadi ya kursi terakhir dapat.
ya ada kemungkinan lolos kalau misalnya threshold-nya dapat. Itu loh Iya. cukup tinggi loh, apalagi ini fenomena baru. Iya. Tetapi kontestasi ini kan terlalu dekat Iya. antara Pileg. pemilihan legislatif Iya. dan Pilgub ya. pilgub, terlalu dekat. Dia butuh rebranding, artinya apa? Dia butuh waktu, dia butuh spending time lebih untuk meningkatkan akseptabilitasnya, meningkatkan popularitasnya. Iya. Itu yang mungkin kalaupun kedua orang ini bersatu, Melki dan Jen Natali, mungkin saja agak sulit, agak terseok-seok lah. Bahaya Ya, buat Melki. ya tidak berbahaya tapi agak terseok-seok. Oke. Karena kan didukung oleh, ya ini kan kita berbicara aja, Melki Lakalina ini kan didukung oleh KIM, Koalisi Indonesia Maju kan. Ya, tapi ada PSI di dalamnya kan? Ya ada PSI dalam. Ya. Bisa saja mungkin PSI Legowo Ya. dukung saja. Oke. Kita tidak Nggak harus memaksa kadernya. harus memaksa kadernya kan, kalau misalnya situasi tidak memungkinkan, daripada maju Oke. tapi kalah. Oke. Nah, apa keuntungannya kalau di belakang calon ini ada KIM gitu? Itu penting itu. Karena belakangan ini beberapa daerah itu memang sangat KIM Koalisi Indonesia Maju yang dibentuk di nasional dulu benar-benar bergerilya ya, kencang banget kerjanya untuk memenangkan beberapa kader di daerah itu, termasuk saya pikir di NTT juga itu. Apa keuntungannya? Ya kita berbicara soal politik ya, nasional maupun ke wilayah daerah. Itu kita butuh sinkronisasi program. Ya. Kalau misalnya pemerintah pusat mendukung suatu pemerintahan daerah, itu otomatis dia lebih menguntungkan kebijakan, bahwa kebijakan pemerintah daerah tersebut itu otomatis pasti akan disupport secara maksimal kan, saling mendukung lah. Kan sudah banyak terjadi kan, misalnya ya pemerintah pusat aja ngomong A, lalu pemerintah daerahnya ngurusnya B, dan hasil akhir ya tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi ketika terjadi sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, apalagi ini presiden terpilih loh, Pak Prabowo Subianto sudah menyatakan dukungan terhadap Melki Lakalina. Itu suatu sinyal yang cukup kuat ya, bahwa ya bisa saja ketika NTT nanti misalnya dipimpin oleh seorang Melki Lakalina, ya akan mendapat support penuh. Bung Emil, justru saya sedikit bertolak belakang dengan itu ya. Artinya gini, ketika calon itu didominan dukungannya itu dari pusat, ketakutan saya adalah program-program real yang ada di daerah itu bisa terabaikan karena harus mensukseskan program-program dari nasional itu. Gimana itu Bung Emil melihat gitu? Bisa program-program dasar itu yang ada di daerah karena tidak sinkron dengan program nasional, ya bisa saja terabaikan gitu, dan si calon harus mengutamakan program-program nasional gitu. Oke, yang pertama ketika berbicara soal hal tersebut, otomatis bahwa pemerintah misalnya udah terbentuk suatu pemerintah daerah, otomatis bahwa mereka memiliki program kan, itu udah pasti. Ya, betul. Dan program tersebut kemudian pastinya disosialisasikan. Ya. Dan pasti otomatis bahwa mereka memiliki rencana kerja anggaran kan, membuat A, B, C, dan D. Nah, keuntungannya sejalan sama pemerintah pusat adalah pemerintah daerah ini mereka bisa mengakses anggaran-anggaran dengan begitu mudah di pusat, misalnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, mereka bisa mengakses secara lebih mudah karena udah satu frekuensi. Wah, saya butuh ini nih daerah nih, tolong dibantu. Pasti akan disupport, itu lebih mudah. Lalu kalau berbicara soal politik anggaran di tingkat nasional ya. Kalau berbicara soal koalisi di tingkat provinsi ya, politik anggaran kita ngomong. Kalau misalnya saat ini saya melihat misalnya banyak partai yang mendukung ke seorang Melki Lakalina. Nah, keuntungan dari banyaknya partai yang mendukung ini adalah politik anggaran itu akan lebih mudah dieksekusi. Jadi pemerintah butuh ini nih. Ya sudah, pasti DPR akan dengan begitu mudahnya ya sudah mendukung program tersebut. Apalagi udah ada dukungan nih dari pusat dan daerah. Wah, ini kuat nih. Otomatis bahwa kebutuhan riil masyarakat ya pasti akan terakomodir. Nah, Bung Emil, dari survei-survei tadi untuk NTT 2 itu yang paling mendominasi itu adalah perempuan, ya. Apakah ini kabar gembira buat NTT, Bung Emil? Karena selama ini kehadiran wajah perempuan di kepemimpinan NTT itu khusus di jenjang gubernur dan wakil gubernur hampir tidak pernah ada gitu ya. Gitu, ini apa kabar baik atau bagaimana Bung Emil, politik perempuan ya? Ya, saya melihat ini suatu kabar yang positif ya.
jumlah pemilih perempuan dan laki-laki di NTT itu ya mau dibilang ya cukup berimbang Ya. kalau mau dibilang. Artinya bahwa ya tidak hanya laki-laki lah Ya. yang bisa memimpin NTT. Ya. Artinya perempuan juga dari banyaknya jumlahnya perempuan juga bisa lah, dan itu kader-kader terbaik. Ya. Kita lihat Anita Jakobaga itu salah satu kader terbaik. Dia memperjuangkan pendidikan. Artinya Bung Emil sangat mengharapkan ya NTT 2 itu perempuan lah gitu ya. Saya sangat mengharapkan itu perempuan, entah itu Anita Jakobaga, entah itu Emi Nomleni, Ya. entah itu ya Jen Natali mungkin, tetapi dia mungkin membutuhkan waktu ya Jen Natali ini. Atau kader Nasdem ini. Julia Laskulat. Bisa-bisa saja kan. Ya. Cuma kita nggak tahu kan Nasdem dukungnya kemana. Ya. Ibu Julia tuh cukup diterima loh Ya. di Betul. NTT, di Flores ya. Karena kalau lihat dia orang luar juga kan. Dia orang luar. Ya. Artinya bahwa ini synchronize yang cukup signifikan. Ya. Kalau misalnya perempuan bisa bisa menjadi wakil gubernur, itu suatu kabar gembira ya. Ya. Emi Nomleni ini kan sudah pernah mencalonkan diri kan dari wakil gubernur, tapi kalah kan kemarin. Oke. Sebelum nanti statement, closing statement, ada ini yang menarik Bung Emil. Ini ocehan-ocehan di warung kopi gitu. Ada pembagian yang luar biasa oleh teman-teman di warung kopi bahwa Ansi-Lema adalah kader nasional yang terbentuk di nasional ya. Dia kemudian barang yang dianggap sudah jadi dilemparkan ke daerah. Itu produk oriented tadi kan. Sementara Melki Lakalena adalah kader yang tumbuh dari grassroots, akar rumput gitu. Dia mulai membentuk politiknya di masyarakat bawah gitu. Nah, dengan kondisi politik NTT ini, Bung Emil, dua metode politik ini yang paling efektif dan paling besar peluang kemenangannya di mana ya? Gitu. Mungkin sebelum saya masuk ke situ ya, kita kasihlah 1-2 teori ya. Komunikasi politik ya. Jadi berbicara soal kontestasi politik itu dia harus berjalan berurutan di 3 tahap, 3 tingkatan. Mulai dari kita melakukan semacam sosialisasi. Ya. Tingkat pertama, lalu ada konsolidasi, ada kontestasi. Ya. Dia nggak bisa langsung ke kontestasi kalau dia tidak melewati 2 tahap sebelumnya. Di tahap sosialisasi ini justru kader-kader itu dituntut untuk istilahnya ya kamu you sell yourself lah. Kira-kira bagaimana kamu meyakinkan calon pemilih ya, masyarakat, konstituen ya. Kira-kira saya ini seperti ini A, B, C, D dan lain sebagainya. Saya bisa membawa kemakmuran bagi NTT, bla 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 dan lain sebagainya. Itu teknik jualan lah. Nah itu harus kuat. Lalu di tahap kedua ada konsolidasi. Jadi nggak bisa langsung lompat. Nah di saat ini kan kita bisa melihat kan kader mana atau tokoh mana yang masih di tahap sosialisasi dan tokoh mana yang sudah di tahap konsolidasi dan menuju kontestasi. Nah, dua nama tadi itu sudah di tahap kedua ini belum, Bung? Saya justru melihat Ansi-Lema saat ini masih berada di tahap sosialisasi. Walaupun konsolidasi lagi dilakukan ya. Tapi sosialisasi beriringan dengan konsolidasi. Kalau Melki udah Melki justru kebalikannya. Jadi udah di tahap konsolidasi yang lebih kuat, walaupun masih ada gerakan sosialisasi. Itu pengaruh atau efek positif dari bawah? Politiknya memang tumbuh harus dari bawah. Politik yang genuine itu ya harus tumbuh dari bawah. Menjawab kebutuhan masyarakat kan. Jadi yang tahap ketiga Pak. Yang ketiga itu konsolidasi. Nanti pas kontestasinya. Tapi untuk masuk ke kemenangan dalam kontestasi itu paling tidak ada 3 hal juga kalau kita ngomong soal teori politik, komunikasi politik ya. Itu kita berbicara tentang popularitas, akseptabilitas, dan kemudian elektabilitas. Kita berbicara soal popularitas ya, 2 orang ini udah populer lah. Tetapi kan bagaimana akseptabilitas dari masyarakat terhadap kedua orang tersebut. Jadi popularitas seorang itu harus dikonversi menjadi akseptabilitas penerimaan. Nah, membaca kedua orang ini gimana dari sudut itu? Mereka tuh memiliki segmentasi yang sama, akseptabilitas yang sama dari masyarakat ya. Jadi ada golongan masyarakat tertentu yang memiliki akseptabilitas yang tinggi terhadap Ansi-Lema, ada golongan masyarakat tertentu yang memiliki akseptabilitas yang tinggi terhadap Melki Lakalena. Tetapi jangan sampai ini kemudian dijadikan sebagai
sarana untuk saling menyerang ya. Oke. Itu yang berbahaya justru. Justru nanti akan tercipta apa yang disebut filter bubble dan kemudian mengarah ke echo chambers, itu berbahaya. Justru terjadinya perangnya itu bukan perang ide lagi, tapi sudah gontok-gontokan seperti polarisasi 2019 lalu. Itu berbahaya. Dan yang terakhir adalah elektabilitas ya. Elektabilitas. Ya, keduanya udah. Keduanya ya sama-sama memiliki peluang. Ya. Sama-sama memiliki peluang. Nah, Bung Emil, sebelum terakhir satu lagi. Bagaimana komentar Bung Emil dengan beberapa calon yang memang sempat juga naik namanya? Ada paket WASE, ada tadi paketnya Pak Jenderal yang aktif ini. Gimana? 1-2 kalimat Bung, kedua calon ini gimana? Oke, terkait paket OASE ya. Iya. Saya justru senang ya dengan semangat paket OASE. Iya. Mereka menolak politik uang ya. Iya. Itu suatu hal yang bagus, yang positif. Iya. Kita kan tidak mau politik kita tuh dibawa ke politik uang ya. Iya, dia memang mereka udah mengatakan mereka perjuangkan politik nilai ya. Ya, bukan maksudnya politik uang dalam arti bukan money politik ya, cost politik ya. Cost politik kita tuh begitu tinggi. Ya. Itu efek dari proporsional terbuka ya. Ya, betul ya. Tetapi politik nilai yang diperjuangkan oleh paket ini menurut saya bagus, tetapi dalam konteks politik saat ini itu mungkin sedikit utopis dan tidak bisa diwujudkan. Iya. Dan itu real terbukti bahwa mereka susah mendapatkan kursi kan. Iya. Artinya bahwa kita mau ke sana, kita mau ke tempat tujuan, kita butuh kendaraan. Iya. Nah, kalau kendaraan ini tidak bisa kita dapatkan, ya bagaimana kita bisa sampai ke tujuan? Oke. Otomatis bahwa nilai-nilai itu tetap kita pegang, tetapi bagaimana kita mendapatkan kendaraan untuk sampai ke harapan kita itu. Itu yang mungkin agak sedikit berbeda ya. Untuk OASE ya. Untuk OASE. Kalau pasangan lain juga? Simon Petrus Kamlasi ya. Ini dia tuh baru diangkat ya menjadi Jenderal Bintang 1 ya. Iya. Karir dia di TNI itu masih bagus. Iya. Menurut saya sayang aja ya kalau dia melepas bintang, walaupun banyak narasi yang beredar ya. Dia rela melepas bintang di pundaknya demi melayani masyarakat NTT, tapi itu saja tidak cukup. Iya. Melayani NTT ini kan tidak hanya tidak harus menjadi gubernur. Misalnya dia menjadi seorang Jenderal Bintang 1 juga, itu suatu hal yang positif kan buat NTT ya. Dan juga secara nasional orang mengakui bahwa wah, ada orang NTT yang luar biasa Betul. di dunia militer. Jangan sampai kan orang menganggap bahwa di dunia militer ini orang NTT ini orang bodoh-bodoh semua kan. Adanya juga buat seperti itu. Generasi muda NTT itu ada contoh ini. Ada contoh. Harus ikut jalan kan. Jangan sampai nanti kan semuanya mau ke politik, yang ada nanti Akpol, Akmil itu kan maksudnya orang-orang dari luar semua. Kita nggak mau itu terjadi kan. Kayak kasus kemarin ya. Itu kita no comment lah kalau. Oke, Bung Emil, ini closing statement lah gitu. Mungkin berupa harapan gitu atau apalah yang ingin disampaikan Bung Emil buat kontestasi Pilgub di Nusa Tenggara Timur November mendatang. Silakan Bung Emil. Baik, berbicara tentang politik, kita harus tidak hanya memperjuangkan politik elektoral, tapi politik yang substantif. Artinya apa? Ketika berbicara tentang politik praktis, harus berbicara tentang pada saat atau hari hanya, dan pasca kemenangan apa yang mau dilakukan. Banyak orang beramai-ramai untuk memperjuangkan saya harus menang dengan cara A, B, C, D. Tapi setelah itu tidak ada nilai yang diperjuangkan. Mereka hanya berfokus pada politik elektoral dan melupakan politik yang substantif. Apa itu politik yang substantif? Politik yang substantif itu adalah bonum comune. Bagaimana cara mewujudkan bonum comune, kebaikan bersama, kebaikan masyarakat. Karena kembali lagi ketika berbicara tentang politik itu berbicara tentang pelayanan. Hannah Arendt sendiri, seorang teoretikus politik ya, dari Jerman, dia sudah jauh-jauh hari mengungkapkan bahwa politik itu pelayan. Artinya orang yang mau memimpin suatu bangsa, suatu daerah, dia harus melepaskan diri dari kepentingan pribadinya dan kemudian lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Disitulah nilai politik yang substantif terwujud. Tetapi kalau orang hanya menggunakan politik, domain publik, sebagai ajang untuk mencari keuntungan pribadi, itu sama dengan tidak seharusnya dia berpolitik, tapi dia kembali ke apa yang disebut oikos, ekonomi rumah tangga.
dia gagal mewujudkan kebaikan bersama, tapi dia sukses membuat dirinya kaya, membuat dirinya makmur, tapi tidak dengan masyarakat. Mungkin demikian. Dinamika politik NTT harus kita dukung seperti apapun bongkar pasang para calon ini. Kita tunggu tanggal mainnya, siapa yang akan benar-benar bertarung dalam kontestasi November mendatang. Kita berharap seluruh proses ini, seluruh perjuangan ini akan berujung pada bonum commune, kebaikan bersama masyarakat NTT. Terima kasih Bung Emil sudah datang di Ngopi Ringan. Selamat sore. Saya juga berterima kasih ya sudah diundang ya untuk ngopi-ngopi santai, walaupun agak berat ya. Ada teori, ada ini dan lain sebagainya. Sudahlah. Terima kasih Bung Emil ya. Oke.